Allah di mana? Aku akan ke sana. Apakah di atas arsy? Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Kiai, saya mau tanya, Allah itu di mana? Tolong Pak Kiai berikan kami penjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa'alamu rahimakumullahu ta'ala anna Allah mawjudun bila makanin lianna Allah subhanahu wa ta'ala as-samadu la yahtaju ila syai'in wa huwa ghaniyun 'anil 'alamin. Wa qad qala Allah 'azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa qala jalla dzikruh wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah itu maha besar. Allahu Akbar. Allah maha besar daripada seluruh makhluk-makhluknya. Tidak mungkin Allah itu punya tempat tinggal. Jika Allah punya tempat tinggal, lalu apa bedanya antara Allah dengan makhluk-makhluknya? Karena segala sesuatu yang bertempat tinggal itu pasti akan pergi, hilang, lenyap, dan musnah. Hal itu mustahil, tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah pencipta antariksa, galaksi, kursi, dan arsy. Allah menciptakan ruang dan waktu. Sehingga mustahil, tidak mungkin bagi Allah itu butuh ruang dan waktu. Serta mustahil, tidak mungkin bagi Allah bersemayam atau bertempat tinggal di arsy atau dimanapun. Kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata di mana atau kemana atau dari mana, maka akan menggiring pada suatu tempat. Padahal Allah Azza wa Jalla tidak butuh tempat. Allah Jalla Jalaluh tidak butuh ruang dan waktu. Ingat wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa segala sesuatu yang butuh tempat atau butuh ruang dan waktu, maka akan pergi, akan hilang, akan rusak, akan sirna, dan akan lenyap. Hal itu sangat mustahil bagi zat yang maha menciptakan segala-galanya. Oleh sebab itulah, kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata di mana atau kemana atau dari mana adalah menunjukkan keterbatasan. Sedangkan Allah maha sempurna yang tak terbatas. Allah subhanahu wa ta'ala tak terbatas oleh tempat, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Lalu gimana dengan ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
di dalam surat Toha ayat yang kelima. Wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa huruf ala itu faedahnya lil isti'la, yang artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas segalanya, termasuk di atas arsy. Di atas arsy ini bukan menunjukkan suatu tempat, tetapi bisa menunjukkan suatu kinayah. Seperti ini contohnya. Si fulan berada di atasnya si fulan. Si fulan berkelahi dengan si fulan, dan si fulan berada di atas angin. Apakah benarkah si fulan di atas angin? Tidak. Tidak seperti itu. Sedangkan lafadz istawa itu artinya tegak lurus. Dalam bahasa Arabnya i'tadala wastaqama. I'tadala wastaqama. Itulah makna istawa. Yang bermakna bahwa Allah Jalla Jalaluh itu menegakkan segala urusan seluruh jagat raya dan urusan seluruh alam semesta dengan adil seadil-adilnya yang berpusat di atas arsy. Bukan bermakna bahwa Allahnya yang bersemayam atau bertempat tinggal di atas arsy, bukan. Bukan Allahnya yang bersemayam atau bertempat tinggal di atas arsy. Karena jika difahami seperti itu, maka akan bertentangan, kontradiksi, tanakut dengan ayat-ayat yang lainnya. Seperti ayat yang berbunyi, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa bermula dia Allah, ma'akum yaitu tetap bersama kalian, aynama kuntum, di mana saja ada oleh kalian. Dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat yang ketiga, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Wa huwa bermula dia Allah yaitu Allah, fis samawati di dalam beberapa langit, wa fil ardi dan di dalam bumi. Coba kita renungkan. Kalau memang di dalam surat Toha ayat yang kelima itu diartikan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, lalu bagaimana dengan Al-Hadid ayat yang keempat? Dia Allah senantiasa bersama kalian, bersama manusia di mana saja manusia berada. Kemudian di dalam Al-An'am ayat yang ketiga, dia Allah itu berada di langit, seluruh langit, dan juga berada di bumi. Oleh sebab itulah, jangan sekali-kali mengatakan bahwa Allah itu tidak di mana-mana, tetapi Allah ada di mana-mana. Sekali lagi, jangan mengatakan bahwa Allah itu tidak di mana-mana, tetapi ada di mana-mana. Karena kata di mana, atau kata kemana, atau kata-kata dari mana, itu semuanya untuk makhluk, bukan untuk Allah. Hanya kelemahan dan serba keterbatasan bahasa manusia saja, sehingga kata di mana itu ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, pertanyaan di mana Allah, maka jawabannya adalah Allah ada di dalam hati setiap orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah jawaban kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah kepada kita semua. Manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.